Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi teknik pengambilan sampel dan akan membahas terkait dengan sampling klaster 2 tahap. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sampling klaster, yaitu sampling klaster yang 1 tahap. Sampling klaster 2 tahap atau two-stage cluster sampling ini adalah perluasan dari sampling klaster 1 tahap. Sebagai kriteria populasinya, populasi itu akan dibagi-bagi ke dalam N cluster. Cluster disebut sebagai satuan sampling atau primary sampling unit atau PSU. Kemudian di dalam cluster terdapat satuan sampling yang lebih kecil ya, atau individu disebut sebagai sampling sekunder atau secondary sampling unit atau SSU. Jadi di two-stage cluster sampling ini selain ada PSU, ada juga SSU. Ya. Pemilihan dilakukan 2 kali, jadi karena ada 2 sampling unit, ya, maka pemilihan dilakukan 2 kali. Yang pertama di PSU, ya, yang kedua di SSU. Pemilihan sampling untuk kedua klaster tersebut, ya, baik PSU maupun SSU tersebut, dilakukan secara SRS. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah memilih klaster dengan SRS ya, sebanyak N kecil. Kemudian setelah terpilih N buah klaster tersebut, nanti individu dari klaster terpilih akan dilakukan pengambilan secara acak ya, sebanyak MI. Jadi proses pemilihan dilakukan 2 kali ya. Pertama memilih klaster berukuran N kecil dengan SRS, kemudian memilih individu dari tiap klaster berukuran MI, di mana I ini adalah banyaknya individu pada klaster ke I ya, yang terpilih secara SRS. Jadi ada notasi N ya, untuk sampel terpilih ya dari tahap 1, kemudian di tahap kedua dari sampel terpilih tersebut diambil individu untuk masing-masing klaster ya, sebanyak MI. Jadi kalau M1 berarti banyaknya individu yang terpilih dari klaster ke-1, ya, M2 adalah banyak individu yang terpilih dari klaster kedua dan seterusnya. Kemudian ukuran sampel individu yang notasinya M kecil I ini ditentukan secara proporsional. Kemudian secara khusus tiap klaster memiliki ukuran sampel yang sama yaitu M, yaitu pada saat MI sama dengan M. Jadi pada saat MI sama dengan M, maka untuk semua klaster terpilih, ya individunya diambil sama banyaknya. Sebagai ilustrasi, di layar ditampilkan perbandingan dari 2 jenis sampling. Ya. Yang sebelah kiri adalah sampling klaster 1 tahap dan sebelah kanan adalah sampling klaster 2 tahap. Misalkan kita memiliki populasi berukuran N besar adalah 12 klaster, jadi ada 12 blok besar di sini. Kemudian akan dipilih menggunakan SRS ya, sebanyak misalkan 4 klaster. Maka secara acak misalkan terpilih 4 klaster seperti yang ada di bawahnya ini. Kemudian pada sampling klaster 1 tahap, kita akan mengamati atau mengukur semua individu ya, yang ada di dalam klaster terpilih. Jadi misalkan untuk yang terpilih ada 4 klaster, untuk klaster pertama yang terpilih itu ada 20 unit ya. Ya. Karena ada 20 kotak kecil. Yang kedua adalah 12, ya. Yang ke-3 9 dan yang keempat 9.
Maka kalau dijumlahkan adalah ada 50 unit. Ya. Berbeda dengan sampling klaster 1 tahap, sampling klaster 2 tahap itu melakukan tahap kedua ya. Jadi tahap pertama itu dilanjutkan. Jadi setelah tahap pertama terpilih 4 klaster sebagai PSU, maka di tahap kedua dipilih lagi secara SRS dari masing-masing klaster. Sehingga misalkan dari 20 tadi diambil secara acak menjadi 5. Ya. Pilih 5, itu adalah M1. Dari 12 unit dipilih secara acak 3 untuk M2 dan seterusnya. Maka ini sebagai SSU. Ya. Notasi untuk sampling klaster 2 tahap adalah sebagai berikut. Ya. N besar itu adalah banyaknya klaster atau PSU dalam populasi. Kemudian N kecil adalah banyaknya klaster terpilih ke dalam sampel pada pemilihan pertama pada tahap 1. M besar I adalah banyaknya individu atau SSU dalam klaster ke I. Sedangkan M kecil I adalah banyaknya individu atau SSU terpilih pada pemilihan kedua atau stage kedua dalam klaster PSU terpilih pada pemilihan stage pertama. Sehingga kita akan bisa mendapatkan nilai M besar 1, M besar 2, sampai besar M besar N. Ya, kalau kita jumlahkan menjadi M besar yang merupakan total individu. Sedangkan rata-rata banyaknya individu dalam klaster, rumusannya adalah M bar sama dengan M dibagi dengan N besar. Jadi kalau tadi populasi asalnya adalah N besar, maka kalau dipilih secara SRS pada tahap pertama itu N kecil, nanti dari N kecil yang terpilih itu akan diambil lagi ya SSU sebagai SSU-nya, maka nanti dari SSU tersebut akan dipilih secara SRS individu dari setiap klaster terpilih seperti ilustrasi yang awal tadi. Setelah dilakukan sampling 2 tahap, maka kita bisa menghitung rata-rata untuk setiap klaster, ya, yaitu dengan menggunakan rumusan UI sama dengan sigma YIJ, J dari 1 sampai M besar I dibagi MJ. Jadi mu I itu berarti rata-rata untuk klaster ke-1, ya. Diperoleh dari nilai respon atau nilai pengamatan dari klaster ke-1 misalkan ya, kalau I-nya sama dengan 1, kemudian J-nya bergerak dari 1 sampai M besar 1, maka di situ ada sebanyak Y1, Y11, Y12, sampai Y1M1 yang dibagi dengan M besar 1. Kemudian untuk rata-rata populasinya adalah mu, ya kalau tadi mu I, sekarang adalah mu. Jadi mu itu diperoleh dari mu I dikalikan dengan MI. Kemudian dijumlahkan untuk semua klaster. Ya. Kemudian dibagi dengan M besar, maka kita akan mendapatkan rata-rata populasi. Atau juga bisa menghitung dengan cara rumusan yang ada di sebelah kanan. Ya. Kalau tadi kita berbicara parameter rata-rata, maka untuk menaksir parameter rata-rata itu kita perlu ukuran penaksir. Ya. Penaksirnya adalah menggunakan Y bar I, yaitu penaksir rata-rata untuk tiap klaster. Jadi Y bar I itu adalah penaksir dari mu I. Ya. Jadi Y bar I ini diperoleh dari sampel yang diperoleh pada tahap kedua ya. Jadi di SSU. Ya, kalau
tadi peroleh dari M besar, sekarang dari M kecil karena sudah diambil sampel. Kemudian penaksir rata-rata populasinya adalah Y bar TC, ya, sama dengan N besar per N kecil kali sigma MI Y bar I per M. Jadi penaksir rata-rata populasi ini adalah kita gunakan nilai penaksir rata-rata tiap klaster Y bar I untuk sebagai pengali M besar I, ya, yang nanti akan dijumlahkan dan dibagi dengan M, kemudian dikalikan dengan N besar per N kecil, yaitu rasio dari ukuran populasi dibagi dengan ukuran sampelnya. Sedangkan untuk standar error penaksir rata-rata tadi, ya, jadi Y bar TC itu standar errornya adalah akar dari komponen-komponen atau unsur-unsur N besar, N kecil, M besar, N bar, dan seterusnya. Di mana di sini ada SB kuadrat, ya, yang merupakan varians antar klaster, dan SI kuadrat adalah varians dalam klaster ke I. Jadi kedua unsur varians baik antar klaster maupun dalam klaster itu dipertimbangkan dalam perhitungan standar error untuk penaksir rata-rata. Sebagai contoh, ini ada sebuah studi kasus, ya. Sebuah perusahaan garmen memiliki 90 pabrik yang berlokasi di seluruh Amerika Serikat dan ingin memperkirakan jumlah rata-rata waktu mesin jahit mati untuk perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Karena pabrik tersebar luas, dia memutuskan untuk menggunakan two-stage cluster sampling. Dalam hal ini, pabrik itu sebagai PSU, dan mesin di dalam pabrik sebagai individu atau SSU. Jumlah seluruh mesin adalah 4.500. Waktu dan biaya yang tersedia cukup untuk mengambil sampel sebanyak 10 pabrik. Dan sekitar 20% mesin di setiap pabrik. Jadi, kalau tadi dalam pabrik itu adalah ada 90 pabrik, kemudian di dalam pabrik itu ada mesin. Kalau kita totalkan seluruh mesin itu ada 4.500 mesin. Ya. Nah, terkait dengan sampel yang diambil itu adalah 10 pabrik. Jadi 90 pabrik ini akan diambil sampel sebanyak 10. Kemudian dari 10 pabrik yang terambil sebagai sampel, itu akan dilakukan pengambilan sampel tahap kedua, ya, sebanyak 20% atau 1/5, ya. Hasil pengukuran yang telah dilakukan dilihat pada tabel 91, ya. Nanti akan ada tabelnya. Tentukan rata-rata waktu mesin berhenti, berikut varians samplingnya. Dan ini adalah data terkait dengan pabrik dan mesin tadi. Karena diambil 10, ya, secara acak dari 90 pabrik, maka ini adalah data sampel 10 pabrik. Untuk setiap pabrik ini ada ukuran individunya atau banyak individu dalam pabrik tersebut. Dalam hal ini individunya adalah mesin, ya. Ada 50 mesin, 65 mesin, ya, dan seterusnya. Itu sebagai M besar. Nah, karena tadi untuk setiap plant atau setiap pabrik itu diambil 20% atau 1/5-nya, maka 50 mesin ini akan diambil sampel secara acak, ya, sebanyak 10. Ya. Kemudian di plant kedua atau pabrik kedua, dari 65 mesin diambil 13, ya, secara acak, dan seterusnya. Kemudian untuk pabrik 1, misalkan 10 mesin yang terambil itu akan diukur downtime-nya dalam jam. Jadi berapa lama mesin itu tidak beroperasi, ya. Jadi ada yang 5 jam, 7 jam, dan seterusnya. Kemudian ini kita cari Y bar I-nya atau rata-rata dari
downtime untuk 10 mesin pada pabrik 1. Demikian juga hitung juga SI kuadrat atau variansnya. Kemudian untuk pabrik kedua juga begitu, 13 sampel mesin itu diukur downtime-nya dan dihitung rata-rata dan variansnya. Sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, pertama adalah penaksir terbaik untuk rata-rata, itu dihitung menggunakan rumusan Newtopi. Ya, yang rumusnya adalah N besar per M besar kali N kecil, sigma MI bar. Jadi N besar tadi ada 90 pabrik, kemudian M-nya ada 4.500 mesin, N kecilnya adalah ada sebanyak 10 pabrik yang akan dipilih. Kemudian untuk sigma I dari 1 sampai N MI bar itu akan diperoleh 240,02 atau kalau demikian sekitar 4,8 jam ya. Itu adalah taksiran rata-rata downtime mesin ya untuk keseluruhan ya untuk 4.500. Kemudian varian sampling kita dapatkan dengan cara rumusan standar error yang belum diakarkan ya. Jadi kita masukkan semua nilai-nilainya, 1 min N kecil per N besar, jadi 1 min 10 per 90, kemudian 1 per N kali M bar kuadrat, ini adalah 1 per 10 dikali 50 kuadrat. Kemudian SB tadi diperoleh dengan cara seperti ini, SB kuadratnya. Kemudian sisanya adalah memasukkan atau mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diperoleh sebelumnya. Sedangkan untuk parameter total, itu ada total tiap klaster dan total populasi. Total tiap klaster diperoleh dengan cara rumusan TI ya sama dengan sigma YIC, C dari 1 sampai MI ya atau sama dengan MI kali mu I. Jadi kalau tadi mu I adalah parameter rata-rata, maka total tiap klaster itu diperoleh dengan cara mengalihkan rata-rata untuk setiap klaster dengan banyaknya secondary sampling unit ya, pada klaster ke I. Sedangkan untuk total populasi, ini kita akan mengalihkan mu I dengan MI. Ya. Mu I dengan MI, kemudian kita jumlahkan untuk semua PSU. Ya. Untuk semua PSU, maka akan kita dapatkan T di sini. Atau kita bisa juga mendapatkannya dengan cara menjumlahkan semua nilai pengamatan yang kita dapatkan untuk semua klaster dan semua sampling unit sekunder. Kemudian untuk total tiap klaster kita akan taksir menggunakan rumus T kecil I sama dengan M besar I dikali Y bar I. Jadi tadi mu I karena sudah ditaksir dengan Y bar I, maka ini kita ganti mu I dengan Y bar I sehingga kita dapatkan penaksir totalnya. Penaksir tiap klasternya. Ya, jadi TI itu berarti total untuk klaster ke I ya, dengan I 1 sampai dengan N. Ya. Kemudian untuk penaksir total, ya, kita akan dapatkan dengan cara menggunakan rumusan N besar per N kecil dikalikan dengan sigma MI I bar. Ya. Jadi I bar merupakan penaksir rata-rata, MI adalah banyaknya individu pada klaster kedua, tahap kedua yang ke I, maka jumlahnya itu akan dikalikan dengan N besar per N kecil menjadi penaksir total populasi.
Adapun varian sampling penaksir total atau standar error penaksir total itu kita dapatkan dengan cara mengalihkan M kuadrat dengan varians dari Y bar TC. Ya. Ini adalah varian sampling, sedangkan untuk penaksir standar error penaksir total adalah standar dari T kecil merupakan mean square error atau rata-rata jumlah kuadrat error untuk Y bar TC. Sebagai contoh untuk penaksir total, ini dari contoh 1, ada pertanyaan terkait dengan tentukan penaksir total waktu mesin berhenti selama sebulan terakhir untuk semua mesin yang dimilikinya atau dimiliki oleh perusahaan garmen tersebut, termasuk juga dengan varian sampingnya. Jadi ini berarti kita menaksir total waktu mesin berhenti, berarti kita menaksir total dari rata-rata ya. Maka digunakan rumus tau topi sama dengan M besar kali mu topi. Maka tadi kita sudah mendapatkan mu topinya adalah 240,09, kemudian M besar adalah 90 ya. Sehingga didapatkan penaksir dari total ya, adalah 21,62. Ini artinya 21.602 ya. Jadi total downtime atau total waktu mesin berhenti selama sebulan terakhir adalah selama 21.602 jam. Adapun varian sampingnya adalah dihitung menggunakan rumusan V topi, tau topi sama dengan M kuadrat V topi kali mu topi, dengan hasilnya adalah nanti merupakan perkalian dari 4.500 kuadrat yang merupakan M besar kuadrat, kemudian variansnya adalah 0,0371. Kemudian penaksir proporsi ya, proporsi juga sama seperti rata-rata, ada proporsi tiap klaster, ada proporsi populasi. Proporsi tiap klaster itu berarti disimbolkan dengan PI ya, P indeks I yang merupakan pembagian atau rasio dari jumlah semua nilai pengamatan pada klaster ke I ya, dibagi dengan banyaknya sampel tahap kedua yang terambil pada klaster ke I, atau berapa unit individu yang terpilih pada klaster ke I. Kemudian proporsi populasi ini menggunakan rumusan PTC. Dan penaksir untuk standar error penaksir proporsi adalah dirumuskan seperti ini, yang tertera di slide. Kemudian di sini ada ST kuadrat. Ya, ST kuadrat itu diperoleh dengan cara mencari varians gitu ya. Ini adalah rumusan varians yang melibatkan adanya PI dan PTC di sini. Jadi PTC tadi sudah dihitung sebelumnya. Sebagai contoh untuk penaksir proporsi, ya misalkan ini perusahaan garmen tersebut tertarik untuk menaksir proporsi mesin yang membutuhkan perbaikan besar, ya, yang memerlukan komponen dari luar pabrik. Maka hasil perhitungannya adalah seperti tabel berikut, ya, seperti tampak pada tabel di bawah ini. Di pabrik 1, kemudian ada 50 mesin, diambil sampel 10 mesin, ya. Maka proporsi dari mesin yang perlu perbaikan adalah 0,4. Kemudian di sini untuk plan kedua 0,38 dan seterusnya.
Kemudian penaksir terbaik untuk proporsi ya adalah P topi sama dengan sigma MI/PI topi dibagi dengan sigma MI. Ya, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,34. Jadi penaksir proporsinya adalah 34% yang perlu adanya perbaikan. Ya. Dengan varian sampling menggunakan rumusan yang tadi sudah disampaikan di konsep dan diperoleh 0,00081. Jadi ini menunjukkan bahwa varian samplingnya itu sangat kecil atau demikian atau bisa dikatakan standar error-nya juga kecil. Selanjutnya adalah terkait dengan desain efek. Ya, desain efek di sini adalah merupakan efisiensi desain sampling yang direncanakan. Jadi desain sampling yang direncanakan atau yang digunakan itu kita bisa ukur efisiensinya. Ya. Jadi efisiensi desain atau desain efek itu bisa kita ukur ya menggunakan rasio variance empirik dari sampling yang direncanakan dengan variance dari SRS untuk N kecil yang sama. Jadi ada dua variance yang dibandingkan di sini, sehingga rumusan dari desain efek atau kita singkat sebagai DEF adalah seperti ini. Ya. DEF sama dengan variance dari Y bar dibagi dengan 1 min F kali S kuadrat per N. Kegunaan dari desain efek itu adalah bisa kita gunakan pada saat untuk menentukan ukuran sampel. Ya. Jadi kalau kita hitung desain efeknya, untuk stratifikasi itu desain efeknya harus kurang dari 1. Ya. Sedangkan untuk klaster kebalikannya, desain efeknya harus lebih besar dari 1. Kemudian digunakan untuk menentukan interval konfidensi. Jadi ini akan bisa kita gunakan untuk menentukan interval konfidensi dari penaksir rata-ratanya dan juga standar error-nya. Kemudian digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Jadi di sini kita bisa menentukan ukuran sampel dengan rumusan yaitu N sama dengan desain efek dikali dengan N yang kita peroleh dari SRS. Dan biasanya untuk desain efek ini kita gunakan untuk sampel yang ukurannya besar. Ya, sehingga kita tahu kira-kira bagaimana efek dari desain sampling tersebut. Jadi demikian adalah penjelasan mengenai materi two-stage cluster sampling atau sampling cluster 2 tahap. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan bisa memberikan perbedaan ya atau generalisasi dari sampling cluster 1 tahap ke sampling cluster 2 tahap. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.